Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami murah hati dalam bersaksi dan mendukung penginjilan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kita Memberi dengan Murah Hati untuk Menyiarkan Injil. Ayat inti terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Bukankah engkau dipilih Allah untuk menjadi bejana bagi kemuliaan yang akan menyampaikan terang dan kebenaran kepada mereka yang berada dalam kesalahan dan kegelapan? Pekabaran kebenaran yang menyelamatkan telah datang kepadamu, dan jika engkau menerima Kristus, engkau akan memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya. Manusia akan mengelilingi daratan dan lautan untuk keuntungan duniawi dan bertahan hidup dalam kekurangan dan penderitaan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi berpaling dari daya tarik surga dan tidak menghargai kekayaan yang kekal. Manusia yang berada dalam kemiskinanlah biasanya orang-orang yang melakukan paling banyak untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mereka bermurah hati dengan yang sedikit ada pada mereka. Mereka telah memperkuat dorongan hati mereka dengan kedermawanan yang berkelanjutan. Ketika pengeluaran mereka mendekati penghasilan, hasrat mereka untuk kekayaan duniawi tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menguat. Tetapi banyak orang, ketika mereka mulai mengumpulkan kekayaan duniawi, mulai menghitung berapa lama sebelum mereka dapat memiliki sejumlah uang tertentu. Dalam kegelisahan mereka untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri, mereka gagal menjadi kaya bagi Allah. Menjadi tujuanmu seharusnya dalam pekerjaan apapun yang engkau temukan, yakni untuk melakukan pekerjaanmu dengan cara yang akan memuliakan Allah. Semua yang engkau peroleh seharusnya engkau memandangnya sebagai modal untuk diinvestasikan di bank surga. Engkau harus bersukacita menyerahkan harta dan waktu, serta kemampuan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, untuk menyampaikan terang kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan telah menetapkan bahwa pemancaran terang dan kebenaran di bumi akan bergantung pada upaya dan persembahan dari mereka yang mengambil bagian dalam karunia surgawi. Tuhan dapat menjadikan para malaikat sebagai duta kebenarannya. Dia dapat memberitahukan kehendaknya sebagaimana dia mengumumkan hukum dari Sinai dengan suaranya sendiri. Tetapi dalam kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia memanggil manusia untuk menjadi rekan kerja bersama dirinya dengan memilih mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saat mendengar kata murah hati, umumnya yang langsung terbersit di pikiran kita adalah pemberian harta atau materi. Padahal saat dikatakan murah hati, yang terutama itu adalah kondisi hati. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Desember 15 tahun 1874 paragraf 20 yang berbunyi, "Dia yang mempersembahkan kepada manusia kekayaan yang tak terbatas dan kehidupan abadi yang diberkati dalam kerajaannya sebagai hadiah dari ketaatan yang setia, tidak akan menerima hati yang terbagi." Yang terutama bagi Allah adalah hati kita seutuhnya, sebab persembahan yang kita berikan bukanlah untuk memperkaya Allah.
Nyonya White menuliskan dalam The Review and Herald Desember 15 tahun 1874 paragraf 25 yang berkata, Bapa surgawi kita tidak memulai rencana kebajikan yang sistematis untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat besar bagi manusia. Dia melihat bahwa sistem kebaikan inilah yang dibutuhkan manusia. Allah Bapa menetapkan sistem persembahan dan perpuluhan adalah untuk menjadi berkat bagi kita. Itu bukan untuk memperkaya dirinya. Dan berkat yang dimaksud bukanlah semata-mata harta dan atau materi, namun yang terutama adalah keselamatan. Kenapa? Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 26 yang menyatakan, dalam berurusan dengan orang-orang Yahudi dan umatnya sampai akhir zaman, ia mewajibkan kebajikan sistematis sebanding dengan pendapatan mereka. Rencana keselamatan diletakkan oleh pengorbanan Putra Allah yang tak terbatas. Terang Injil yang bersinar dari salib Kristus menegur keegoisan dan mendorong kemurahan hati dan kebajikan. Inilah pentingnya kita memahami bahwa murah hati itu tidak sekedar harta dan atau materi. Kemurahan hati itu ada hubungannya dengan rencana keselamatan yang Allah Bapa dan Anaknya rencanakan demi keselamatan kita. Pengorbanan Yesus, Anak Allah, menyatakan kemurahan hati Allah, dan itu menegur kondisi hati kita yang mementingkan diri. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Testimony for the Church nomor 25 halaman 135 paragraf 2. Penebus kita yang mengetahui bahaya manusia sehubungan dengan ketamakan telah memberikan perlindungan terhadap kejahatan yang mengerikan ini. Dia telah mengatur rencana keselamatan sehingga itu akan dimulai dan diakhiri dengan kebajikan. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri, suatu pengorbanan yang tak terbatas. Ini dengan sendirinya secara langsung melawan ketamakan dan mengagungkan kebajikan. Jadi, Yesus melihat bahaya ketamakan dalam hidup manusia, dan untuk melindungi manusia serta melawan ketamakan itu, Yesus mengatur rencana keselamatan agar dimulai dan diakhiri dengan kebajikan, yaitu dengan mempersembahkan dirinya sebagai suatu pengorbanan tak terbatas bagi keselamatan kita. Inilah pentingnya kita memahami makna murah hati. Nah, dikatakan bahwa rencana keselamatan diatur sehingga dimulai dengan kebajikan dan diakhiri dengan kebajikan. Sebagai informasi, kebajikan sama artinya dengan kemurahan hati. Karenanya, rencana keselamatan dimulai dan diakhiri dengan kemurahan hati. Bagaimanakah maksudnya? Selected Messages buku ketiga halaman 316 paragraf pertama berkata, karunia terbesar Allah adalah Kristus, yang hidupnya adalah milik kita, diberikan untuk kita. Inilah permulaan rencana keselamatan, yaitu oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, maka dikaruniakan Allah Bapa Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita, agar barang siapa yang percaya boleh selamat. Kemudian, suratnya nomor 35 tahun 1893 paragraf 7 yang menjelaskan, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan Anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Roh Kudus disebutkan sebagai sumbangan atau donation dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang roh itu bukan oknum lain. Roh itu adalah pribadinya Yesus Kristus yang dilepaskan dari kepribadian kemanusiaannya. Roh itu adalah roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Dan roh itu dicurahkan sebagai tanda penobatan atau pemuliaan Yesus Kristus, Anak Allah, menjadi imam besar kita di hadapan Bapa pada hari Pentakosta. Karenanya, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berbunyi, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula,
kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana dikatakan dalam Kisah 1 ayat 4 dan 8. Tidak heran Nyonya White sebut tadi Roh Kudus itu sumbangan, sebab roh itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Apakah sumbangan Roh Kudus ini adalah pemberian dari akhir rencana keselamatan? Tentu bukan. Namun ini masih bagian dari rencana keselamatan dan sangat berhubungan dengan akhir dari rencana keselamatan itu, yaitu Experience in Australia halaman 329 paragraf 6 berkata, jiwa itu memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keabadian, karena keabadian adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada semua orang yang menerima dan percaya di dalam Kristus. Keabadian atau kehidupan kekal adalah pemberian cuma-cuma kepada semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Inilah bentuk lain dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi, rencana keselamatan diawali dengan karunia terbesar Allah Bapa kepada kita, yaitu Yesus Kristus anaknya, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan akhir daripada rencana keselamatan itu adalah hidup kekal itu sendiri, sehingga kita boleh bersekutu kembali dengan Bapa dan anaknya. Dan wujud dari percaya di dalam Yesus adalah The Home Missionary Juli 1 tahun 1897 artikel A paragraf 15 yang menerangkan, kepada tuntunan penghibur ini semua orang yang percaya di dalam Kristus dapat secara implisit percaya. Dia adalah roh kebenaran, tetapi kebenaran ini tidak dapat dilihat atau diterima oleh dunia. Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus menjanjikan seorang penghibur, dan mereka yang dituntun oleh sang penghibur secara nyata percaya di dalam Kristus bahwa Yesuslah roh kebenaran itu. Artinya, sang penghibur menuntun orang agar di dalam Yesus mereka percaya bahwa penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Sebab roh kebenaran sama dengan penghibur yang adalah Yesus Kristus. Mari kita baca kembali kutipan berikut dalam Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang menjelaskan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, inilah makna murah hati yang perlu kita pahami. Agar Allah Bapa karuniakan seluruh sorga, karunia terbesar yaitu anaknya bagi kita, untuk mati menebus kita dari perhambaan dosa, dan tidak hanya menebus tetapi juga memberi kuasa, agar setelah Yesus kembali ke sorga, kita masih tetap bersama Dia oleh kehadiran Sang Penghibur atau Roh Kristus, yang adalah sumbangan Allah Bapa yang terbesar di dalam hati kita, dan dengan memiliki Roh Kristus dalam hati kita, itulah pengharapan kemuliaan atau keselamatan yang adalah pemberian cuma-cuma di dalam Yesus. Dengan memahami kemurahan hati Allah Bapa yang tak terkira ini, maka roh mementingkan diri dalam hati kita dapat dilawan. Sebab Yesus tinggal dalam hati kita dan bersihkan kita dari sifat-sifat tamak, dan kemudian menggunakan seluruh harta kita, terutama hati kita seutuhnya, untuk mengabarkan Injil. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 284, paragraf pertama, yang berbunyi, pekabaran kebenaran yang menyelamatkan telah datang kepadamu, dan jika engkau menerima Kristus,
engkau akan memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya. Saudaraku dalam Tuhan, ada koreksi penting. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan jika engkau menerima Kristus. Tetapi di dalam tulisan aslinya, Nyonya White menuliskan, if you receive the Spirit of Christ, yang artinya jika engkau menerima Roh Kristus. Mengapa koreksi ini penting? Sebab Roh Kristuslah Sang Penghibur itu, yang adalah Roh kebenaran, yang Yesus curahkan pada hari Pentakosta. Agar dengan kehadiran Roh Kristus tersebut, kita semua memiliki kasih akan jiwa-jiwa. Kita bekerja sebagaimana Yesus bekerja, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, bagaimanakah cara Yesus bekerja? The Review and Herald Desember 15 tahun 1874 paragraf 33 menyatakannya. Tetapi dia setuju, dia di sini adalah Yesus. Oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam Kristus kita memiliki contoh penyangkalan diri. Demi kita, Yesus rela tinggalkan semua, menjadi miskin, hina dina di dunia ini, agar oleh kemiskinannya kita dapat diselamatkan dan menerima kekayaan yang Yesus telah sediakan, yaitu kehidupan kekal di sorga bersama Bapa dan Anaknya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela memberikan segalanya, khususnya hati kita seutuhnya untuk Yesus, agar Roh-Nya berkuasa dalam hati kita dan kita menjadi saksi yang giat mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa yang dalam bahaya? Kiranya ini menjadi panggilan dan pembaharuan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami murah hati, bukan masalah harta dan materi. Teristimewa hati kami, seutuhnya untuk Engkau ya Bapa, untuk Engkau ya Yesus, agar oleh kehadiran Roh-Mu, kami semua Engkau jadikan saksi-saksi yang murah hati, yang menggunakan tidak hanya harta, tapi tenaga dan pikiran dan waktu kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang dalam bahaya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, jadikan kami saksi-Mu yang murah hati. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.